Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Pada sehat semua ya tentunya. Semoga kalian bersama keluarga masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Ketemu lagi dengan saya ya. Pada hari ini saya mau menyampaikan materi simulasi dan komunikasi digital. Sebelum ke materi, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita melanjutkan dari materi sebelumnya ya. Yang sebelumnya yang kita bahas yaitu tentang logika dan algoritma bab 1 ya. Terus untuk hari ini kita bahas mengenai min mapping ya. Untuk bab yang kali ini yang kita bahas tentang min mapping. Sebelum kita bahas, pernahkah sebelumnya kalian mendengar istilah tentang min mapping atau peta minda ya? Min mapping itu disebut juga dengan minda. Minda sendiri berarti sistem kognitif seseorang. Jadi dengan kata lain min mapping itu berkaitan dengan berpikiran seseorang. Nah, sebelum lebih jelasnya ya, saya sampaikan dulu untuk KD-nya ya. Untuk menganalisa kegunaan min mapping yaitu kompetensi dasarnya yaitu menerapkan metode pada peta minda, membuat peta minda, dan indikatornya menjelaskan metode peta minda, menguraikan ide menjadi konsep, menentukan alternatif solusi pemecahan masalah, dan yang keempat mengoperasikan perangkat lunak peta minda, dan yang kelima membuat peta minda dari hasil pengembangan ide berdasarkan alternatif solusi. Dan tujuan kegiatannya yaitu 1. Peserta didik dapat menganalisa kegunaan min mapping dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat membuat contoh min mapping dengan terampil. Nah, definisi min mapping. Min mapping diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf, membentuk korelasi konsep menuju pada suatu pemahaman. Jadi pemikiran untuk membuat konsep-konsep pada suatu pemahaman. Untuk hasil yang dituangkan yaitu di atas kertas dengan animasi yang disukai dan mudah dimengerti oleh pembuatan. Jadi untuk pembuatan min mapping ini bisa berupa gambar, jadi tidak harus hanya sekedar tulisan tapi bisa berupa gambar yang intinya gambar itu pun juga dalam segi memberi warna itu juga sesuai yang dia sukai. Terus untuk biar mudah dimengerti, jadi ada gambar-gambar yang mungkin lebih menarik. Suatu misal ada gambar rumah, ada mungkin gambar hewan, itu jadi untuk memberi warna atau gambar itu sesuai yang dia suka sehingga mudah untuk dimengerti. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat min mapping, yaitu sebagai berikut. 1. Tema utama terletak di tengah. Jadi temanya apa, posisi dalam menulis, dalam membuat ya, dalam membuat itu posisi di tengah. Misalkan jika kita sedang mempelajari pelajaran sejarah kemerdekaan Indonesia, maka tema utama
dalam mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia tadi ya, tema utamanya adalah sejarah Indonesia. Maka tema utama tulisan sejarah Indonesia itu ada posisinya ditempatkan di tengah. Dari tema utama itu akan muncul ada tema-tema turunan. Jadi yang masih berkaitan dengan tema utama tentunya ya. Dari tema utama sejarah Indonesia, suatu misal tadi ya, tadi kan pelajaran sejarah kemerdekaan Indonesia. Temanya adalah sejarah Indonesia. Jadi untuk tema-tema turunan yaitu di bawahnya ya, itu ada periode, ada wilayah, ada bentuk perjuangan, ada tokoh-tokoh dan lain-lain. Jadi masih banyak tema turunan sebenarnya ya. Di suatu misal ada sejarah Indonesia kan tokoh-tokohnya siapa saja. Jadi ada turunan ketiga. Jadi turunan kedua adalah tokoh, turunan ketiganya adalah tokohnya siapa saja. Jadi untuk tema-tema turunan selanjutnya. Yang ketiga yaitu cari hubungan antara setiap tema dan ditandai dengan garis, warna, atau simbol. Maksudnya, jadi biar mudah dimengerti, biar mudah dipahami, setiap tema itu ditandai dengan garis bawah, atau mungkin warnanya dikasih warna yang beda, atau diberi tambahan simbol untuk mudah dimengerti. Dari setiap tema turunan, pertama akan muncul lagi tema turunan kedua. Seperti yang saya sampaikan tadi, suatu misal tokoh itu tema kedua, nama-nama tokoh itu adalah turunan selanjutnya, yaitu turunan ketiga, dan seterusnya. Maka langkah berikutnya adalah mencari hubungan yang ada antara setiap tema turunan. Jadi maksudnya dari turunan kedua atau sampai turunan ketiga itu masih berkaitan dari tema. Jadi seperti tadi temanya sejarah Indonesia, turunan sebagai tokohnya, yang ketiga turunan dari tokohnya siapa saja gitu ya. Jadi itu yang turunan ketiga. Bedakan warna dan simbol dari masing-masing turunan agar tidak bingung dan membedakan. Maksudnya suatu misal untuk tema dikasih warna merah. Jadi turunan yang pertama, suatu misal tadi tokoh tadi ya, dikasih warna biru. Nah, turunan ketiga dikasih warna kuning. Suatu misal seperti itu. Jadi untuk mempermudah membedakan mana yang turunan pertama, mana yang turunan kedua, atau turunan tema ketiga dan selanjutnya. Gunakan huruf besar ya. Tulis poin-poin penting dalam huruf besar karena akan memudahkan diingat jika dibandingkan dengan huruf kecil. Suatu misal tema tadi ya, tema dikasih huruf besar semua. Terus di turunan pertama mungkin di awal huruf pertama ya, itu dikasih huruf besar. Jadi tujuannya tetap sama seperti di atas tadi, untuk membandingkan, untuk membedakan antara ini turunan pertama, turunan kedua, dan selanjutnya. Yang selanjutnya ya, yang E, buat peta pikiran di kertas folio dan hilangkan proses edit. Jadi ide dari peta pikiran ya adalah agar kita berpikir kreatif. Sebaiknya gunakan kertas polos dan jangan mudah tergoda untuk memodifikasi peta pikiran pada tahap-tahap awal. Jadi kita lebih kreatif, suatu misal memberi gambar atau simbol atau tulis-tulisan yang lebih menarik. Intinya tetap untuk memudahkan kita dalam mengingat ya, untuk memudahkan untuk dipahami. Yang F yaitu sisakan ruang untuk penambahan tema. Selama beberapa waktu biasanya terjadi penambahan, mungkin ada muncul ide baru untuk menambah sebuah tema ya. Maksudnya turunan tema ya, untuk menambahkan.
Jadi sisakan ruang agar dapat ditambahkan tema tersebut jika ada penambahan. Kadang-kadang sudah mulai berjalan mengerjakan, terus muncul ide baru mau nambah turunan tema, suatu misal seperti itu, jadi masih ada ruang untuk menambahkan tema tersebut. Nah, ini contoh dari min mapping ya. Satu misal membuat min mapping dengan tema surat. Nah, surat tersebut tentunya ada pembuka, ada penutup, ada siapa yang dikirimi surat, dan dari siapa surat tersebut dikirim. Dan tujuannya apa untuk menulis surat tersebut. Nah, berdasarkan gambar ya, gambar mapping dengan tema surat, yaitu bisa dijelaskan bahwa temanya surat ya, dari tema muncul tema turunan yaitu siapa, tujuan, pembuka, detail, penutup. Yang dimaksud dengan menerangkan kepada siapa surat ditujukan itu nanti akan diposisikan pada tema turunan di bawahnya. Jadi di sini menerangkan kepada siapa surat ditujukan, tujuannya apa untuk mengirim surat ke alamat yang dituju, mungkin mengeluh, mungkin suatu curhatan, meminta, suatu misal ada surat permohonan izin apa, atau permohonan meminta sebuah kiriman barang, suatu misal. Dan ada penjelasan dalam surat tersebut. Pembuka suratnya bagaimana, apakah itu bahasa formal atau bisa bahasa informal. Dan detail suratnya itu bagaimana, mencakup kapan surat itu dibuat. Suatu misal seperti tadi untuk permintaan itu juga ditentukan kapan, itu suatu misal pengiriman barang, surat pengiriman barang itu kapan, waktu yang ditetapkan. Tempat, yaitu tempat mana yang kita tuju untuk dalam pengiriman surat tadi ya. Dan mengapa dan siapa berarti pada siapa surat itu ditujukan. Untuk penutup itu sama dengan pembuka tadi ya, jadi bisa menggunakan bahasa formal dan informal. Nah, ini ada contoh lagi, satu misal membuat min mapping dengan tema rumah ya. Jadi kalau kita membuat min mapping dengan tema rumah, tentunya tulisan rumah itu posisi di tengah ya. Mungkin dibuat huruf kapital semua ya, untuk memudahkan kita memahaminya. Lah, untuk turunan tema, kalau rumah itu tentunya kan ada kamar mandi, ada gudang, ada ruang keluarga, ada dapur, ada halaman, ada kamar tidur. Berarti itu turunan yang pertama dari sebuah rumah. Lah, suatu misal turunan keduanya apa? Satu misal turunan pertama gudang tadi ya, otomatis di dalam gudang itu kan ada mungkin sepeda yang sudah tidak terpakai, sudah rusak, atau mungkin ada laba-laba, atau mungkin ada barang apa yang ada di gudang ya, itu yang dituliskan ya. Di situ mungkin kondisi gelap dan sebagainya, itu turunan kedua. Jadi turunan yang pertama dari rumah tadi sebuah gudang. Nah, di gudang itu ada apa? Itu dituliskan. Nah, itu adalah turunan yang kedua. Nah, selain itu ada satu misal tadi ya, contohnya turunan pertama ada kamar mandi. Nah, kamar mandi turunan untuk turunan ke bawahnya ya, itu ada bak mandi, suatu misal ada situ ya, WC suatu misal. Nah,
Selain kamar mandi tadi ada turunan pertama ruang keluarga. Ruang keluarga tentunya di situ biasanya ada TV, bisa dituliskan TV. Di situ bisa juga digambar suatu misal gambar TV. Terus ada kursi, ya di situ ada kursi di ruang keluarga, biasanya ada mungkin ada almari. Itu bisa digambarkan untuk tema turunan yang kedua. Sedangkan turunan yang pertama dapur, nah di situ kan di dapur ada apa saja, itu dimasukkan dalam turunan selanjutnya, turunan kedua, yaitu di situ ada kompor, ada oven, ada memasak. Memasak berarti memasak itu sendiri bisa ada turunan temanya juga ada. Jadi kalau memasak apa? Berarti peralatan masak yang dituliskan itu turunan selanjutnya. Jadi maksudnya turunan pertama tadi suatu misal rumahku, tema rumahku turunan pertama adalah dapur. Nah, di dapur itu ada apa saja? Dan keadaannya seperti apa aja? Itu dimasukkan turunan berikutnya. Makanya di turunan dari dapur tadi ada kompor, ada oven. Di situ juga kondisi sedang apa, kegiatan apa? Tentunya kalau dapur memasak, itu dimasukkan turunan kedua. Kalau turunan ketiganya dari memasak itu masih bisa. Memasak berarti ada panci, ada wajan dan sebagainya. Berarti itu adalah turunan dari memasak. Nah, selain dapur apa tadi? Ada lagi halaman. Nah, halaman dimasukkan turunan pertama. Turunan kedua, di halaman apa aja? Biasanya tentunya rumput, ada taman, di situ juga ada biasanya kadang-kadang ada kolam toh, kolam ikan. Nah, itu dimasukkan sebagai turunan kedua. Selain ada gudang, kamar mandi, ruang keluarga, dapur, halaman, ada lagi bisa kamar tidur ya. Kamar tidur sebagai turunan pertama. Nah, di kamar tidur itu ada apa saja, dimasukkan turunan berikutnya yaitu turunan kedua. Di situ ada tempat tidur, baju, mungkin almari, baju dan sebagainya. Nah, untuk membuatnya lebih menarik itu bisa digambar ya. Suatu misal tadi di ruang keluarga ada TV, bisa digambarkan TV, dikasih warna yang membuat apa ya, mudah diingat, dikasih warna sesuai dengan selera kita. Nah, itu tadi contoh dari mind mapping dengan tema rumahku. Jadi suatu misal kok masih ada setelah mengerjakan mungkin sudah serasa cukup, terus kok terus kepikiran masih ada tema lagi. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan disisakan ruang kosong untuk menempatkan sebuah turunan tema. Jadi seandainya terus muncul ada ide, nah itu di ruang kosong itu bisa diposisikan di situ. Suatu misal dalam rumahku apa aja yang perlu ditambahkan, nah, itu ditempatkan di ruang kosong tadi untuk turunan temanya. Saya rasa paham ya untuk dari contoh mind mapping ya, untuk membuat mind mapping itu tadi seperti dengan contoh dengan yang simple tadi dengan tema rumahku. Nah, membuat mind mapping itu tidak hanya dapat dilakukan secara manual menggunakan kertas ya atau pensil. Seiring kemajuan teknologi, terdapat software khusus untuk membuat mind mapping. Salah satu software tersebut adalah FreeMind, yaitu yang bisa digunakan untuk membuat mind mapping. FreeMind merupakan software mind mapping yang banyak digunakan karena memiliki fitur yang lengkap. Sekarang penjelasan dari
kelebihan dan kekurangan mind mapping tersebut ya. Mind mapping menyajikan gambaran informasi secara menyeluruh dalam waktu yang lebih singkat. Dan mind mapping juga mampu mengurangi waktu belajar dengan mengubah pola pencatatan linear yang memakan waktu menjadi pencatatan yang lebih efektif. Ada beberapa manfaat dari mind mapping yang diperoleh, yaitu antara lain: 1. Mind mapping dapat meningkatkan daya ingat karena melibatkan penggunaan dan pembentukan makna antar komponen mind map, sehingga dapat meningkatkan daya ingat terhadap informasi yang terkandung di dalam mind mapping. Makanya tadi saya jelaskan dalam pembuatan mind mapping bisa dibuat gambar dan tulisan yang membedakan antara dengan 1 dan 2 sampai misal tadi tujuannya jadi untuk mudah diingat. Dan yang kedua, mind mapping dapat memusatkan perhatian siswa. Jadi selama proses pembuatan mind map, perhatian siswa akan terpusat untuk memaknai informasi yang diterima. Jadi anak-anak akan lebih fokus. Yang ketiga, mind map mengaktifkan seluruh bagian otak. Siswa tidak hanya menggunakan bagian otak kiri terkait pemikiran logis, tetapi mereka juga dapat menggunakan bagian otak kanan dengan mencetuskan perasaan dan emosi mereka dalam bentuk warna dan simbol-simbol tertentu selama membuat mapping. Jadi anak-anak akan lebih kreatif, lebih berpikir bagaimana supaya lebih menarik, mudah diingat dan sebagainya. Jadi selain ada tulisan juga ada gambar-gambar. Jadi menunjukkan ide-ide yang perlu dibuat dalam pembuatan mapping. Tapi mudah dipahami ya. Itu masih berkaitan dengan penjelasan saya di atas tadi ya. Jadi bagaimana supaya lebih mudah dipahami dan mudah diingat. Yang kelima yaitu mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci atau tema tadi ya. Jadi tetap berpedoman pada tema yang kita buat. Jadi kita tidak membuatnya tidak lepas dari tema di awal. Yang keenam yaitu membuat materi yang sulit lebih mudah dipahami. Jadi intinya tetap memudahkan untuk dipahami. Selain kelebihan juga ada sebenarnya kekurangannya ya. Jadi di samping manfaat tadi juga ada beberapa hal kekurangannya ya. Adanya waktu yang terbuang sia-sia pada saat kita menuliskan kata-kata yang tidak memiliki hubungan dengan ingatan. Banyaknya waktu yang terbuang untuk membaca kata-kata yang tidak perlu. Jadi mungkin untuk pembuatan yaitu dari temanya ya. Kita sering mengalami kesulitan dalam mencari kata kunci. Jadi untuk membuat tema kadang apa ya temanya yang cocok, apa temanya yang pas, apa tema yang benar. Jadi kadang-kadang ada yang kesulitan dalam mencari atau menentukan sebuah tema utama. Dan kelebihannya mind map yaitu mudah melihat gambaran secara keseluruhan. Penggambaran mind map di tengah-tengah berupa tema atau kata kunci ya. Jadi tema utama itu biasa disebut dengan kata kunci. Kata kunci itu adalah tema utama. Dan di samping kanan ke kiri dipenuhi tema turunan. Jadi untuk membuatnya di tengah itu kata kunci atau tema utama, di kanan kiri sebelahnya itu adalah tema turunan. Membuat kotak untuk mengatur, mengikat, membandingkan dan membuat hubungan karena tema turunan tentunya sangat terkait dengan tema utama. Jadi untuk berpikir apa yang berkaitan dengan tema utama tersebut tadi ya. Memudahkan penambahan informasi baru ya, untuk menambahkan tema karena ada ruang yang kita sediakan. Nah,
membuat mind map dengan tema sekolah ya. Saya rasa materi untuk mind map cukup sampai di sini ya. Semoga